Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sehat sudah nih. Alhamdulillah. Hadis 96 dari Mughirah bin Subah qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, khudil idawah, ambilkan ember, fantolako, maka menjauhlah beliau, hatta tawara anni, beliau itu menjauh hingga tak kelihatan. Faqadha hajatuhu, beliau pun lalu buang air. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Maka di sini tawaroni, ya, tawaro anni di sini adalah bersembunyi dariku. Artinya beliau ini memang ketika buang hajat beliau bersembunyi. Ya, maka disunnahkan menjauh dan bersembunyi dari orang lain saat buang air, buang hajat. Nah, bukan nguyuh sembarangan, malah dituduh-tuduh ke, enggak boleh. Apalagi dibuat angka 8, enggak boleh. Masih kelingan masa kecil. Angka 4 enggak boleh. Nah, maka sunnahnya itu bersembunyi dari orang lain saat buang hajat. Kemudian yang kedua, menutup aurat dari pandangan manusia adalah wajib. Menutup aurat itu dari pandangan manusia adalah wajib. Apa itu aurat? Nah, memang kalau kita bicara tentang aurat, kalau auratnya wanita, yaitu sudah cuma telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki, aurat ya, aurat ini aurat sesama laki-laki dulu. Aurat sesama laki-laki, jadi lanang karo lanang. Fa inna ma tahta surati ila rukbati minal aurat. Ini yang dipakai oleh menurut dari kalangan ulama Hanafiyah, itu beliau itu berpendapat yang namanya aurat laki-laki dengan laki-laki, melihat laki-laki dengan laki-laki itu mulai dari pusar hingga lutut. Nah, itu aurat, pusar sampai lutut. Fa inna ma tahta surat ila rukbah minal aurat, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Kemudian yang kedua, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwa lutut dan pusar bukanlah aurat. Kalau Imam Abu Hanifah, pusar sampai lutut, artinya lututnya juga aurat, pusarnya juga aurat. Tapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, antara dua itu, berarti pusare bukan aurat, lututnya bukan aurat. Yang mana yang aurat? Di antara kedua itu. Tipis banget ya perbedaannya ya. Ma fauqa. Itu juga ini dengan hadis ini, fa inna ma tahta surat ila rubbataini minal aurat. Karena di antara, karena ada kata-kata di antara pusar dan lutut. Di antara, tengah itu, tengah itu, berarti tengah itu aurat bagi laki-laki. Berarti laki-laki melihat laki-laki itu tidak boleh. Tengah-tengahnya ini tadi. Imam Abu Hanifah, pusarnya juga, lututnya juga termasuk aurat. Berarti kalau kita melihat di antara dua itu tidak boleh. Laki-laki sama laki-laki. Nanti kalau kita pakai kadok cendak, nah kadok cendak dilihat sesama laki-laki,
yaitu kalau itu lututnya tidak kelihatan, pusarnya tidak kelihatan, menurut Imam Abu Hanifah yaitu udah cukup. Kalau sholat sah karena sudah menutup aurat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad antara itu. Berarti kalau dengkulnya ketutupan, udulnya ketutupan, tetap dia sudah menutup aurat. Tapi ora pantes sholat karo nganggo kathok cendang ora pantes dikrutuki wong ngene. Sopan. Nah, kemudian maka pendapat yang paling kuat mana? Jumhur ulama yang mana? Ya jumhur ulama itu memang bahwa aurat lelaki sama lelaki adalah antara pusar hingga lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukan aurat. Nah, itu jumhur ulama ya. Di antara pusar dan lutut. Nah, kalau paha itu aurat. Kupu. Ini juga aurat. Kemudian aurat lelaki dengan wanita yang lain. Bukan mahram ya, bukan istri. Wanita yang lain, bakul jamu, sedulur, bakul nomoleh. Nah, itu bagaimana? Maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita boleh melihat selain pusar hingga lutut. Dengan syarat selama aman dari fitnah, artinya tidak sampai membuat wanita tersebut tergoda. Wanita boleh lihat basuyat, nah, kalau cendak selagi dia tidak tergoda wanita tersebut. Ya, tak tertarik. Aku kelambi kabeh ra tertarik kok. Astagfirullahaladzim ya. Itu Hanafi. Ulama Maliki ya berpendapat dibolehkan bagi wanita melihat pria sebagaimana pria dibolehkan melihat mahram, yaitu selama yang dilihat adalah wajah dan aktor badan dengan syarat selama aman dari fitnah dan godaan. Sama. Sedangkan ulama Syafi'iyah, arti Imam Malik tadi memang wanita itu melihat pria sebagaimana pria diperbolehkan melihat mahramnya. Mahram itu nanti ada batasan juga yang dilihat. Arti wanita melihat mahramnya itu ya harus tertutup juga, tidak boleh belak-belakan, nah, sebagainya. Begitu pula dengan wanita melihat orang lain, sama hukumnya. Dengan catatan selama dia tidak terkena fitnah godaan. Sedangkan ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh melihat aurat lelaki dan juga bagian yang lainnya tanpa ada sebab. Boleh. Beliau pakai dalil surat An-Nur 31. Nah, surat An-Nur 31. Wa kullil mu'min a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kullil mu'minatin yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menahan pandangan. Jadi melihat aurat lelaki dan bagian yang lainnya itu tanpa ada sebab itu tidak boleh. Itu ya, rasanya itu. Kemudian aurat lelaki di hadapan istri. Nah, ini bagaimana? Suami dengan istri. Maka pendapat para fuqaha ini memang ahli fikih, katakan di sana itu batasan aurat antara suami istri semua bagian tubuhnya halal untuk dilihat satu dengan yang lainnya, sampai pun pada kemaluannya boleh semuanya dilihat, boleh kalau suami dan istri. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat ya bahwa dimakruhkan untuk memandang kemaluan satu dengan yang lainnya. Tapi dengan hadis yang dhaif ini dia berhujahnya. Idza ata'adukum ahluhu falyastatir
fala yatadajarrad tajarrudal auraini. Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, dia berkumpul berhubungan suami istri hendaknya dengan menutup dan jangan telanjang bulat. Tapi ini hadis ini dhaif dan ini cuma makruh saja. Jadi berhubungan suami istri tidak boleh telanjang bulat menurut ini tadi dengan hadis Ibnu Majah ini tadi. Tapi hadis ini dhaif ya. Dan ini cuma tarafnya cuma makruh saja. Kalau yang fuqaha tadi boleh dia melihat semuanya, boleh. Karena tidak bisa kayak piye corone itu. Kesulitan juga toh. Maka sebabnya ini nanti kaitannya tentang aurat ini memang kaitannya nanti dengan memandikan jenazah. Maka jenazah itu saya rujuk, pernah dulu saya ngomong itu ya, tapi itu pendapat satu ulama saja, tapi itu tidak kuat ya. Ini pendapat yang kuat, yang rajih, yang kuat itu memang memandikan mayat itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan itu hanya boleh kalau itu suami istri doang. Itu pun suami istri pun masih ada perselisihan para ulama. Nah, kalau anak-anak belum balik boleh. Belum balik boleh dia. Anak-anak loh ya. Anak-anak memandikan jarang juga. Maksudnya anak-anak meninggal laki-laki dimandikan ibunya boleh. Tak kayak ngono, Pak. Iya, karena memang aurat kita, bapak, itu tidak sembarangan anak kita melihat semuanya, enggak boleh. Apakah kita mau motor katok dengan anak kita? Nggak mungkin. Itu aurat di situ, enggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, solusinya gimana? Ya udah. Ya kita berusaha perempuan dengan perempuan, dia lebih menjaga nanti apalagi anak. Tok seperti itu Pak, wah Masya Allah. Di akhir zaman ini luar biasa fitnahnya. Ada anak itu menyetubuhi ibunya sendiri karena tergoda. Bapak merantau di mana, di situ cuma ada anaknya sama ibu. Terjadi real, nyata ada. Zaman Nabi pun juga terjadi juga. Bahkan Rasulullah SAW itu dosanya apa yang setimpal dengan seperti menyetubuhi ibunya sendiri itu? Dosa apa? Ada riba. Seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Itu berarti zaman Rasul itu seperti itu juga ada. Dan di zaman kita mungkin belum kelihatan saja. Sudah banyak. Bapak berzina dengan anaknya ada. Saya nggak sebutkan tempatnya aja ya. Sampai bengok-bengok mau diperkosa itu. Luar biasa. Anaknya sendiri. Karena anaknya apa? Yo mangko katok yo di atas putut. Langsung medet klambine adike dinggo. Bolong sisan klambi radati dinggo. Lah itu bapak itu kan punya syahwat. Nah, muncak di situ, ibunya ndak ada, pergi semuanya, cuma berdua. Yang ketiga kan setan. Ya terjadi ya. Saya baru tahu itu ya. Ternyata dia bengok-bengok melayu anak itu mau diperkosa itu. Dekat sini saja, enggak jauh. Alhamdulillah ibunya itu sekarang udah mau ngaji dan sebagainya. Luar biasa. Bapaknya wis sakarepe kono. Luar biasa. Anaknya sekarang udah punya anak sebagainya. Luar biasa. Maka ini aurat ini penting. Ora masalah Pak. Ada masalah. Setan itu lebih pintar daripada kita menggodanya. Spesialis. Gitu ya. Begini nanti kaitannya dengan memandikan jenazah tentang aurat ini tadi. Maka sebagian ulama nanti kalau memang tidak ada perempuan atau suami dan itu ya udah ditayamumi malahan. Tayamumi, habis itu di kafani, dah disolatkan. Kalau membungkusnya itu gimana? Nggak masalah bungkusnya.
Membantu. Ya, membantu tidak apa-apa. Artinya di situ tidak boleh terlihat auratnya, diusahakan tidak melihat auratnya. Kalau memandikan gosok itu, nah, apakah itu kan aurat semuanya? Apalagi dilihat juga. Nah, tentang aurat, maka kita harus menjaga aurat kita, entah itu di hadapan anak kita, nah istri ya pun dengan motor katok neng ngarepe tidak masalah. Istri itu hikmahnya kan juga banyak ya, masalah aurat ini juga banyak ya. Perzinaan itu memang lewatnya dari pandangan dulu, pandangan wis srek greng itu nanti kan bisa dilanjutkan dengan pandangan yang lain sebagainya. Nanti Masya Allah, setan itu memang godaannya sangat luar biasa. Awalnya dari pandangan, pandangan mata. Kemudian yang ketiga itu disunnahkan dengan hadis itu ya, menyiapkan alat mandi dan lainnya. Nanti ketika mandi itu ya kita siapkan. Nah, jangan sampai atus gebyar-gebyur wanduke ciduke keri tenan. Wah, kerine jopo. Wis sabunan sampun wah bengok-bengok. Sing dibengok ora enak sisan metu udah. Nah, piye coba? Nah, nanti ada orang melihat, wah luar biasa. Maka disunahkan untuk menyiapkan. Hal mandi ini juga di dalam Islam diperhatikan juga ya, sedetail ini juga luar biasa. Keempat, memang berbicara di kamar mandi itu hukumnya makruh, boleh. Nah, sebenarnya makruh, kecuali dia ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya cidue ketinggalan di luar boleh, nah, jangan teriak cidue ketinggalan bonor ini boleh. Kalau tidak ada jangan. Jadi kalau mandi itu disunahkan cepat-cepat karena di situ memang tempatnya setan di situ. Nah, mandi nggak usah, apalagi mandi sambil bernyanyi wah nah, ngambung dan ngawang dan selesai. Maka kata Imam An-Nawawi ketika beliau membahas tentang berbicara, ketika berbicara tentang bicara ini ya, karahatul kalam ala qada'il hajah. Jadi makruh hukumnya berbicara di dalam kamar mandi ketika buang hajat. Ini adalah perkara yang disepakati. Maka di hadis-hadis yang kita baca ini kita mendapati beberapa adab ya, adab masuk kamar mandi. Sudah berapa hadis tadi? Dari hadis 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini saja kita sudah punya. Yang pertama adabnya itu apa? Menutup diri dan menjauh dari manusia ketika buang hajat. Yang kedua, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan Allah. Yang ketiga, berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah, sudah berdoa, masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri. Nanti disebutkan di hadis yang selanjutnya. Ada ya? Mungkin sudah saja. Kurang lebihnya semua maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.